Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Hafid Motovlog dari Kudus. Jadi guys, sekarang itu hari Minggu ya, tanggal 25 Juli 2021. Dan saya itu ingin melakukan perjalanan jarak jauh ini guys, karena gabut di rumah. Jadi saya itu karena sudah terlalu sering berada di kota Jepara, Pati, dan Kudus. Kali ini saya itu gabut, iseng-iseng aja langsung jalan-jalan menuju ke arah Purwodadi ya guys ya. Dan daripada saya di jalan itu tidak ada kesibukan apa-apa daripada ngelamun, lebih baik saya kali ini ingin sedikit membagikan trik dan tipsnya bagaimana cara agar nyaman dan aman dalam melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan sepeda motor ya guys ya. Dan tentunya dengan cara yang ini kita akan merasa nyaman, aman, dan tidak mudah capek guys. Jadi cara yang pertama yaitu adalah kita siapkan dulu motor kita itu dalam keadaan bagus ya, dalam keadaan optimal. Contohnya dari tekanan angin ban, jangan terlalu gembes, juga jangan terlalu keras agar tidak kasar di jalannya nanti ya, jalannya ya. Terus dari motor selain tekanan ban itu ada juga cek dulu olinya apakah masih bagus atau tidak. Terus cek juga ini apa, lampu-lampunya apakah sudah berfungsi semua dengan normal atau tidak gitu guys. Dan juga cek kampas remnya apakah masih bagus atau tidak ya. Jadi karena kita akan melakukan perjalanan jarak jauh, otomatis kondisi motor kita itu harus prima guys, dari segi performance-nya atau juga dari segi safety-nya ya. Oke, jika kendaraan itu sudah siap, kita lanjut kepada pengemudinya atau kepada kita ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita memakai baju yang tertutup. Baju yang tertutup seperti saya ini guys, memakai celana panjang, memakai jaket, terus memakai sarung tangan, memakai masker, dan juga memakai sepatu dan kaos kaki ya. Kenapa guys? Kenapa kita harus memakai baju yang tertutup? Karena di jalan ini kan kondisinya banyak angin, juga kondisinya panas. Jadi kita seminimal mungkin menghindari yang namanya terlalu banyak terkena kontak langsung dengan angin dan paparan sinar matahari ya guys ya. Jadi kita agar nyaman aja di jalan seperti itu. Terus juga di jalan ini kan banyak polusi, banyak asap kendaraan, banyak debu-debu. Jadi kita harus memakai masker agar pernafasan kita itu bersih ya, tetap bersih gitu guys. Terus dari pakaian sudah, terus yang kedua yaitu kita sarapan dulu guys. Kalau mau berangkat jauh itu kita sarapan dulu, makan dulu agar dalam perjalanan kita itu kita tetap fit ya, tetap fit dan kuat untuk melalui perjalanan itu. Terus setelah makan kita juga siapkan minum guys, aqua atau
minuman apapun itu ya. Yang penting ketika kita haus, kita tinggal minggir aja di pinggir jalan terus kita ambil minum seperti itu. Kenapa harus sedia minum? Karena di jalan ini kan panas guys, dan kita juga banyak geraknya ini kan, jadi otomatis banyak dari cairan-cairan tubuh kita yang terkuras ya. Jadi kita harus minum banyak juga untuk di jalan raya itu. Terus yang ketiga, ketika kita sudah memakai pakaian tertutup komplit, makanan sudah, tentu kita siapkan dulu juga surat-surat kendaraan motor kita ya guys, agar bagaimana ketika ada razia polisi kita itu sudah menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti itu. Terus ketika persiapan sudah, kita pakai helm SNI juga guys. Helm SNI itu adalah helm dengan standar nasional, yang mana itu akan sangat penting ketika sewaktu-waktu terjadi kondisi yang tidak diinginkan ya guys ya. Karena itu saya pernah lihat, ya di video di YouTube itu ada uji coba ya guys ya. Seorang mas-mas itu melakukan uji coba menghancurkan helm yang original SNI dengan helm yang KW ya. Jadi helm itu dipalu dengan kekuatan 10 kilo itu, yang KW itu langsung hancur guys. Sedangkan untuk helm yang SNI yang original itu dihantam berapa puluh kali itu baru bisa hancur guys. Jadi itulah pentingnya helm yang original ya guys ya. Terus ketika kita sudah siap ya guys ya, tadi kan pakaian udah, helm makan udah ya, surat-surat udah. Yang ketiga adalah ketika kita sudah di jalan raya ini, teknik mengemudinya juga harus disesuaikan ya guys ya, agar kita itu tetap nyaman di jalan ya. Pertama dari posisi duduknya, usahakan senyaman mungkin, serileks mungkin dari kaki maupun pundak kita dan leher kita ya. Kita ambil posisi yang menurut kita itu nyaman ya, yang tidak memberatkan kaki, pundak, leher ataupun kepala kita seperti itu. Jadi taruhlah posisi tubuh kalian itu serileks mungkin. Terus yang kedua, ketika sudah di jalan dan ketika sudah jalan, usahakan kita mempertahankan kecepatan itu dengan itu guys, dengan langsam ya, istilah Jawanya itu langsam atau kecepatannya itu stabil seperti itu, agar kita itu tidak mengalami tekanan ya. Karena ketika kita itu melakukan kecepatan naik turun itu otomatis kita akan mengalami tekanan ya, dari segi getaran mesinnya juga akan lebih terasa kalau kita itu naik turun seperti itu. Terus usahakan ketika kita di jalan raya, hindari lubang-lubang yang ada di jalan ataupun kontur jalan yang tidak rata ya. Jadi kita ambil posisi atau ambil sisi jalan yang terbaik ya, jadi yang terbaik di jalan itu. Karena tidak mungkin kalau jalan itu tidak ada lubang atau gelombang jalan itu ya, gak mungkin, pasti akan selalu ada. Namun kita harus cerdas dalam memilih lajur jalan yang terbaik di jalan itu. Jadi hindari lubang, hindari jalan bergelombang,
pilih jalan yang paling bagus, yang paling mulus dan paling rata ya. Terus ketika di jalan raya dan menuju perjalanan jauh, kita harus pikiran kita itu harus tetap rileks juga guys. Jadi jangan terburu-buru atau kemerungsung istilah Jawanya ya, harus cepet sampai gitu, jangan guys. Kita harus rileks dan nikmati aja setiap langkah perjalanan yang kita lalui ya, dengan cara kita itu melihat sekeliling kita, melihat kendaraan di depan kita, atau melihat tempat-tempat baru yang belum pernah kita lalui, atau kita melihat kejadian-kejadian di jalan raya seperti para petani sedang menanam padi, atau bapak-bapak lagi bersih-bersih rumah. Itu kita awasi aja yang ada di jalan-jalan ini, atau kita mau menikmati pemandangan alam seperti hutan-hutan ini guys, tumbuhan-tumbuhan, hijaunya pepohonan seperti itu. Jadi harus enjoy ya pikiran kita. Oke. Terus juga ketika di dalam perjalanan itu, ini guys, kecepatan kita juga jangan terlalu pelan. Jangan terlalu pelan, karena kalau pelan itu ya kita nggak sampai-sampai, dan itu juga akan lebih menguras tenaga ya guys ya. Selain jangan terlalu pelan, kita pun juga tidak boleh terlalu ngebut ya, karena apa? Semakin kita itu ngebut, kondisi jalan yang bergelombang itu akan memaksa tubuh kita untuk menstabilkan kendaraan kita ya, dan itu akan lebih banyak menguras energi seperti itu guys. Jadi kita pasang kendaraan kita ini dalam kondisi yang tidak terlalu banyak bergoyang ya guys ya, usahakan senyaman mungkin ya. Nah, caranya agar bisa nyaman itu, ketika kita menarik gas itu jangan terlalu spontan, Terobos aja lah anjing ah. Terus ketika kita juga ingin memperlambat kendaraan kita, seminimal mungkin menghindari rem ya. Jadi kita cukup menutup gas aja atau melambatkan gas aja. Jadi kita itu tidak mengalami downforce ya, istilah dalam dunia otomotifnya itu downforce, atau tekanan turun seperti itu. Ketika kita mengalami pengereman, otomatis tangan kita ini akan menahan beban tubuh kita yang mengalami perlambatan ya guys ya, seperti itu. Jadi seminimal mungkin kita menghindari rem, jadi cukup menutup gas kita aja gitu. Mungkin itu aja ya, atau ada lagi ya. Ya caranya emang harus sabar. Kalau perjalanan jarak jauh itu jangan terburu-buru, tapi juga jangan terlalu lambat. Kita harus fokus juga di jalan raya. Oh ya guys, ketika kita melakukan perjalanan jarak jauh, ketika sudah mencapai waktu 2 jam itu kita harus istirahat guys. Jangan memaksa tubuh kita untuk selalu mengendalikan motor itu ya. Jangan terlalu sering naik jangan terlalu lama naik motornya. Jadi maksimal 2 jam ya guys ya. 2 jam kita istirahat paling sedikit itu 15 menit guys. Kalau udah 2 jam itu kita harus berhenti 15 menit. Kalau saya sih biasanya itu berhenti di Alfamart atau di masjid, atau berhenti di pom bensin seperti itu guys. Jadi saya minum-minum. Kalau cowok ya mungkin bisa rokok-rokok dulu atau gimana gitu ya, buat aja enjoy ya, jangan terlalu buru-buru, jangan kemerungsung guys. Enjoy aja ya. Terus
jangan cuci muka juga guys. Jadi ketika kita di perjalanan itu jangan pernah mencuci muka kecuali sudah sampai di lokasi ya. Jadi kalau masih di dalam perjalanan tidak boleh cuci muka. Kenapa? Ya karena kita di jalan kan ini butuh fokus ya, agar kita itu tidak ngantuk di jalan guys. Ketika kita sudah melakukan cuci muka itu kondisi tubuh kita yang tadinya itu fokus bisa menjadi ngantuk guys, seperti itu. Karena kan air itu sifatnya merilekskan ya, merilekskan jaringan darah yang ada di wajah kita ya. Karena wajah kita ini kan penuh dengan syaraf-syaraf sensorik dan motorik ya. Jadi kalau terkena air itu akan mengubah kondisi fokus kita, seperti itu. Terobos aja lah anjing ah. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Terus guys, ketika kita melakukan perjalanan jarak jauh, jangan pernah berada lama-lama di belakang kendaraan berat ya. Jadi jangan ragu untuk menyalip kendaraan yang ada di depan ketika kendaraan itu adalah kendaraan berat atau kendaraan lain yang memang kecepatannya itu lambat, seperti itu guys. Jangan terlalu lama berada di belakang kendaraan lain. Jadi kalau kita posisi kita itu sudah nempel dengan kendaraan yang ada di depan kita, ya kita salip aja guys, nggak usah ragu-ragu untuk menyalip ya, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Terus juga kita harus merasakan tubuh kita ya. Ketika tubuh kita ini ada bagian yang capek, jangan ragu untuk menggerakkan ya. Contohnya tangan ini kaku, kita harus menggerakkan aja guys. Gerakkan aja kaki kita ini, misalkan capek atau pegel ya, kita gerakkan aja gitu. Misalkan pundak kita pegel ya, kita olahraga di jalan guys. Gitu guys, jangan ragu untuk menggerakkan tubuh kita yang sekiranya kok terasa berat, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar saya itu lebih semangat lagi dalam membuat video-video seperti ini ya guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.